Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain kan? Udah, habis, modal habis sudah. Ntar habis subuh terus ya. Duduk setan. Mau duduk sini, duduk sini, udah cewek entar. Mau kemana? Duduk dulu sini. Untuk selanjutnya kami persilakan Saudari Zena ya, membacakan puisi sebagai pembuka kantong nasi. Ini orang yang nggak ada. Ayo. Kalau ada di antara Anda asli Jejaka, kirim pulsa buat Anda 600.000. Kalau ambil cewek asli. Ya, ada yang sanggup 600.000 bacaan? Ada yang mau ngasih 600.000 besok lo bolak, ada yang mau nggak? Mun. Pamitan. Saudara Zena, bayar dulu. Jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil dulu, aku sudah berada dalam keindahan yang nyata. Namun, keindahan itu tak pernah aku sadari. Keindahan itu ku benci, ku harap kepergiannya. Tapi tetap tak henti orang tuaku mengajakku ke tempat ini. Tempat di mana keindahan itu berasal. Meski malasku terus menyelimuti diri ini, mereka tetap mengajak aku. Tanpa peduli apa dan bagaimanapun keadaannya. Aku tak mengerti. Sebenarnya untuk apa orang tuaku mengajak aku ke sini? Dan tempat macam apa ini? Begitu banyak orang datang berbondong-bondong ke tempat ini. Mereka berjalan kaki, ada pula yang berkendara. Berasal dari golongan yang berada sampai yang tidak. Mereka semua hadir meramaikan tempat ini. Tapi aku masih tetap tak paham dengan kedatangan mereka semua ke tempat ini. Mereka duduk dengan rapi, saling merapat. Kepala para lelaki itu ditutupi peci yang rapi dan bersih. Dan rambut para wanita itu berlapisi kerudung yang cantik. Indah sekali. Semua nampak sejuk untuk dipandang. Mereka yang datang dengan bersemangat, tanpa peduli dinginnya angin malam, tetes demi tetes gerimis air hujan yang membasahi, tetap tak menghalangi langkah mereka untuk datang ke tempat ini. Namun, semangat yang ada pada diri mereka belum bisa aku rasa. Bingung, aneh dengan apa yang aku rasa. Orang lain begitu tenang berkumpul di sini, di tempat yang penuh berkah yang nikmat ini. Tapi hatiku masih bergelut kegelisahan. Mereka mendengarkan nasihat agama yang disampaikan sang guru. Mereka tak berani berkutik. Tenang dan seksama mereka menikmati suasana ini. Tapi aku tidak bisa seperti mereka. Aku malah sibuk sendiri, tak menyisakan sedikit pikirku untuk berkonsentrasi pada setiap ilmu yang disampaikan. Semakin bertambah umurku yang kian menua, pun timbul dalam hati dan pikirku sadar dalam diri yang belum bisa merasakan nikmat pengajian itu,
yang tak bersemangat sedikit pun dalam langkahku menuju tempat ini. Ya Robbi, dosa apa yang telah aku lakukan sampai aku tak rasakan keindahan dalam majelis ilmu? Aku tak nikmati tiap detik yang berlalu bersama sang guru. Aku ingin seperti mereka ya Rob. Mereka yang bersemangat datang ke tempat ini. Mereka yang datang di tengah malam buta saat orang-orang yang lain sedang terlelap dalam tidurnya. Mereka yang ingin menuntut ilmu pada sang guru. Mereka yang rasakan nikmat, keberkahan, keindahan yang ada pada tempat ini. Dan sekian waktu yang berjalan, kini bisa aku mengerti sudah. Kenikmatan itu datang dari sebuah tuntutan ilmu bersyariat Islam. Kenikmatan itu dirasa oleh mereka yang ikhlas dalam langkahnya menuju majelis ini. Sadarku kini nyata terasa. Nikmat itu kini bisa aku rasakan dalam diriku. Zadul Muslim Al-Bushra. Itulah nama yang sebuah tempat yang sejak tadi kusebut-sebut. Tempat yang begitu nikmat terasa, penuh keberkahan yang nyata. Tempat yang selalu diramaikan oleh banyak umat Islam dalam gelap gulitannya malam. Dalam dinginnya malam, semakin tahun, tempat ini semakin semarak. Semakin banyak orang yang datang, ramai terlihatnya. Kebahagiaan yang terpancar jelas di setiap sudut tempat ini. Tak ada satupun dari mereka yang bersedih. Selalu ada keceriaan yang tak ternilai. Suasana yang ramai oleh lantunan sholawat, oleh canda tawa yang dibalut dengan sentuhan ilmu syariat Rasulullah SAW. Dengan tuntunan sang guru Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Asgar, nikmat, semua terasa begitu nikmat. Kenikmatan itu sangat sulit untuk diungkap. Kenikmatan itu pun tak diraih oleh orang lain, tapi hanya kami yang berada di majelis ilmu ini, di Zadul Muslim Al-Bushra ini, yang selalu ada dalam kebahagiaan, kenikmatan, dan rahmat Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tepuknya demikian ramai. Tawa canda yang menggugah hati pikiran dan mengapa kamu ada. Sanggupan 1.000 diminta melotot. 2.000 ngegerutu, 5.000 dibilang gue rugi. Ya Allah, matiin yang begituan. Terima kasih. Itulah orang-orang tulus dalam menyingkapi majelis ilmu. Berawal dia datang tanpa makna, tanpa tujuan karena paksaan orang tua. Kedua, dia dipaksa dan terus dipaksa. Tetap tak menghendaki tempat di mana dia dapat keindahan nyata. Ketiga, dia terus dipaksa dan dipaksa. Sadar tidak sadar, mengerti tidak mengerti. Orang-orang tua yang baik memaksakan anaknya, hadir kau. Saatnya kau akan mengambil kemanfaatan dan memahami semua isi yang diberikan. Waktu berjalan sekian lama, Arul terus berpacaran. Seorang gadis yang tergoda. Motor demi motor berganti warna. Ngocek ke sana kemiri, ke sana kemari, tak kenal waktu pagi. Benci dengan polisi. Kerap kali dia hasil untung 100.000. Dia ditilang, dia berkata, maafkan aku polisi. Polisi berkata, maaf tinggal maaf. Bagaimana kau dengan aku? Tak usah kau melanggar ini. Kita selama saudara bagi baru. Arul memberi ala kadarnya. Sang polisi berkata, kurang deh. Pak polisi, saya orang Citayam. Saya andang Anda orang Citayam. Dari muka sudah ketahuan. Dari mukanya ketahuan mungkin Citayam. Citayam mana kamu? Saya Citayam Al-Bushra dengan Haji Awi. Oh, maaf deh ya.
Saya kembalikan uang adik bukan untuk saya makan. Saya uji coba, betulkah adik jamaah hadis. Kalau bapak nggak percaya, lihat tato saya di pelera pak. Pak polisi berkata, kau terlalu jujur. Tato semua ada, jangan pada ubur-ubur. Orang-orang yang datang sekadar menimba ilmu dari anak dalam canda dan modal-modal. Doa pun anak berikan sebatas ukuran. Di mana semua tadi peranan orang tua tak pernah bisa diabaikan atau dilupakan. Pada akhirnya darah orang tua dengan doa dan memaksakan diri untuk anak dapati nikmat hidup dalam agamanya, membuahkan kenikmatan bagi sang anak yang sebelumnya dia tidak mengetahui, bahkan membenci tempat-tempat di mana itu adalah sumber kebahagiaan dia. Anda pun sama. Anda mengemis, coba sebulan sekali temui anak. Anak punya banyak kelebihan dari Allah Ta'ala. Aku banyak dapati kelebihan dari Allah Ta'ala yang bisa aku gunakan kapan waktu aku kehendaki untuk saudara, untuk Anda. Tapi Anda tak memahami, bahkan memberikan suara yang demikian melukai hati. Tetap doa aku Pak. Suling bambu. Timun di sini aja Mun. Lu kok orang lagi ngerayu diam. Jangan gerecokin kan duit gue bagi. Kesimpulannya, main sebulan sekali Anda suruh main. Anda mau tolong ente enggak dengan tenaga. Anda tolong ente bukan dengan uang. Ada punya cara lebih mahal dari uang Anda, lebih mahal dari tenaga Anda. Bisa dimengerti? Itulah cara anak. Mana yang Allah telah kehendaki, sebagaimana apa yang anak harapkan, itulah hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Mana yang anak upayakan dengan segala, Allah Ta'ala menghendaki. Allah nggak menghendaki orang itu selamat melalui lisan dan badan anak. Dia hilang setelah dia berada. Paham? Dia hilang setelah dia ada, kemudian dia hilang. Alhamdulillah, akhir mereka telah menyingkir di hadapanku, sehingga kau kurangi beban yang ada. Terima kasih banyak ya Allah. Sehingga ketika orang itu sekian lama ada di hadapan anak, kemudian dia menghilang, bismillah, takkan pernah dia punya tenaga untuk datang kedua kali, kecuali Allah Ta'ala menghendaki, dia dapat hidayah topik, dia bertemu lagi dengan anak. Tapi alhamdulillah 90% Allah Ta'ala angkat, nggak pernah ketemu lagi sampai mati. Terima kasih banyak ya Rob. Anda sebelum hal itu terjadi, Anda yang mengemis sebagai diri Anda, jadikan Anda anak tangga untuk anak yang naik. Bisa dimengerti kepada Allah Ta'ala, kemudian Anda turun dengan aneka yang Anda utarakan kepada Allah Ta'ala untuk Anda. Tapi apa boleh buat, musuh di lingkungan, bahkan ke dapur Anda, ke rumah Anda, datang demikian cepat merubah kebaikan yang tertata. Anda dikalahkan oleh bisikan-bisikan laknat orang-orang terkutuk di lingkungan dengan gaya dan cara. Anda tahu, Anda berbuat tanpa Anda tahu. Tapi karena Anda lebih senang dibodohi, diberi iming-iming laknat, Anda nggak memahami sehingga Anda terpental menjauh dari Anda. Selamat jalan ahli neraka. Sesuatu ada akhirnya. Akhir Anda sebagai manusia ketika Anda berpaling dari syariat Nabi Anda, dari syariat Tuhan Anda, Allah Ta'ala. Siapa makhluk bisa dikatakan dia selamat dalam hidup sampai kematiannya ketika dia sudah tak lagi peduli dengan Tuhannya Allah sebagai pencipta dan Nabinya sebagai pembuka jalan selamat melalui tangan guru-guru yang tersisa sebagai orang-orang yang membawa amanat ilahi. Paham? Bisa dimengerti? Bukan dengan penampilan, bukan dengan bahasa, bukan dengan pakaian, bukan dengan gaya dan gaya yang diperlihatkan. Tapi orang-orang yang membawa amanat Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menderita, tapi dia bahagia. Karenanya kebahagiaan itulah dijadikan cara dia untuk dapat meraih apa yang diharapkan untuk saudara melalui caranya. Paham? Nanti yang 5.000 ke atas. Kalau yang 1.000 gak bakal paham. Selanjutnya kita mohonkan nih remaja putri lulusan STM penerbangan akan menyanyikan lagu, ya. Terserah urusan mereka deh. Jangan lebih dari 2.
bisa. Dua atau tiga lagu? Tiga lagu. Ini sampai Cirebon mungkin. Sambil ini untuk dia yang telah minta izin sama anak maju, ini beda nih tahunnya.
ada tukang sulap dari jamaah Majelis Taklim kepada yang mengatakan, "Sat, boleh gak Sat? Nih jamaah nih, numpang apa ini? Numpang main sulap Sat," gitu. Itu benar bisa main sulap? Bisa Sat. Pokoknya aneh sulap yang punya duit 1.000 bisa jadi 5.000 Sat. Kalau 1.000 bisa jadi 5.000.